Contoh soal nomor pertama, proses yang memungkinkan orang untuk meningkatkan kontrol atas faktor-faktor penentu kesehatan, dengan demikian meningkatkan kesehatan mereka, merupakan pengertian promosi kesehatan menurut A. Kemenkes, B. WHO, C. Ottawa Charter, D. Lawrence Green, E. Livell and Clark. Jawaban yang tepat adalah B. WHO. Berikut pembahasannya. Adapun pengertian promosi kesehatan menurut WHO tahun 1984 yaitu proses yang memungkinkan orang untuk meningkatkan kontrol atas faktor-faktor penentu kesehatan dan demikian meningkatkan kesehatan mereka. Next, salah satu strategi promosi kesehatan menurut Ottawa Charter yaitu A. Pendidikan berwawasan kesehatan, B. Sistem yang mendukung, C. Revolusi pelayanan kesehatan, D. Keterampilan individu, E. Revolusi mental. Jawaban yang tepat adalah D. Keterampilan individu. Berikut pembahasannya. Untuk strategi promosi kesehatan menurut Ottawa Charter, tahun 1986, ini sudah dicentang-centang biru. Yang pertama ada kebijakan berwawasan kesehatan. Yang kedua, lingkungan yang mendukung. Yang ketiga, reorientasi pelayanan kesehatan. Yang keempat, keterampilan individu. Dan yang terakhir adalah gerakan masyarakat. Nah, untuk materi pembahasan ini bisa kawan-kawan simak di video saya sebelumnya yang sudah saya upload. Nanti saya akan cantumkan linknya di description box. Next, perilaku yang dilakukan oleh anak usia 0-3 tahun sebagai hasil meniru suatu tindakan termasuk dalam A. Model Proset, B. Trans-theoretical model, C. Teori keyakinan individu, D. Teori abstinence, E. Teori pembelajaran dan perilaku sosial. Jawaban yang tepat adalah E. Teori pembelajaran dan perilaku sosial. Untuk pembahasannya, pada soal ini termasuk dalam perilaku social learning teori. Nah, ini merupakan sebuah teori pembelajaran dan perilaku sosial yang mengemukakan bahwa perilaku baru dapat diperoleh melalui pengamatan, penggunaan model, dan peniruan. Next, mengevaluasi hasil efek jangka panjang program termasuk dalam fase A. Evaluasi proses, B. Evaluasi hasil, C. Evaluasi dampak, D. Penilaian perilaku dan lingkungan, E. Penilaian sosial. Jawaban yang tepat adalah C. Evaluasi dampak. Next, mengukur efektivitas program yang berkaitan dengan tujuan termasuk dalam fase A. Evaluasi proses, B. Evaluasi hasil, C. Evaluasi dampak, D. Penilaian perilaku dan lingkungan, E. Penilaian sosial. Jawaban yang tepat adalah B. Evaluasi hasil. Berikut pembahasannya, ini kita sudah masuk ke preset dan proset model. Di sini ada evaluasi hasil, yaitu mengukur efektivitas program yang berkaitan dengan tujuan. Sementara untuk evaluasi dampak, yaitu mengevaluasi hasil efek jangka panjang program. Soal selanjutnya, dalam preset proset model, melakukan pengumpulan data dengan mewawancarai informan kunci termasuk fase A. Penilaian sosial, B. Penilaian pendidikan dan ekologis, C. Penilaian administrasi dan kebijakan, D. Penilaian perilaku dan lingkungan, E. Penilaian epidemiologi. Jawaban yang tepat adalah A. Penilaian sosial. Berikut pembahasannya, di sini ada fase 1 diagnosis atau penilaian sosial. Adalah proses menentukan persepsi masyarakat terhadap kebutuhannya dan aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui partisipasi dan penerapan berbagai informasi yang didesain sebelumnya. Nah, diagnosis sosial ini untuk mengetahui masalah sosial
maka digunakanlah indikator sosial. Pada fase 1 ini, penilaian dapat dilakukan atas dasar data sensus, angka statistik yang ada, atau pengumpulan data secara langsung ke masyarakat. Nah, pengumpulan data secara langsung ke masyarakat dapat dilakukan dengan wawancara terhadap informan kunci, forum yang ada di masyarakat, FGD, maupun survei. Next. Strategi intervensi dirancang berdasarkan pada kebijakan, sumber daya, dan keadaan-keadaan yang dalam konteks organisasi mempengaruhi intervensi. Nah, dalam preset-proset model, langkah ini termasuk dalam A. Penilaian sosial, B. Penilaian pendidikan dan ekologis, C. Penilaian administrasi dan kebijakan, D. Implementasi program, E. Evaluasi proses. Jawaban yang tepat adalah C. Penilaian administrasi dan kebijakan. Berikut pembahasannya pada fase 5, yaitu diagnosis atau penilaian administrasi dan kebijakan merupakan analisis terhadap kebijakan, sumber daya, dan peraturan yang berlaku yang dapat memfasilitasi atau menghambat pengembangan program promosi. Next, preset-proset model merupakan model yang diterapkan dalam perencanaan dan evaluasi program promosi. Nah, preset digunakan pada fase A. Implementasi, B. Diagnosis masalah, C. Evaluasi proses, D. Menilai hasil dari proses, E. Dampak jangka panjang. Jawaban yang tepat adalah B. Diagnosis masalah. Nah, berikut pembahasannya. Preset digunakan pada fase diagnosis masalah, penetapan prioritas, dan tujuan program. Sementara proset digunakan untuk menetapkan sasaran dan kriteria kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi. Terima kasih.